Wah, segar sekali di luar sini. Habis mandi, terus berjemur, terus ngeliatin suasana di luar. Benar-benar menyegarkan. Oh iya, kalian udah mandi belum? Ayo ya mandi dulu, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Kakak tunggu ya. A few minutes later. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Satu, dua, tiga. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita lanjutkan dengan menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk sorga, terima upahnya. Lagi, anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk sorga, terima upahnya. Lanjutkan lagi nyanyi lagu Anak Monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Mari kita bersatu hati untuk meminta pimpinan Roh Kudus di dalam ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hari-hari baik yang kami lalui sepanjang minggu ini. Saat ini kami bersatu hati untuk bersekutu dan menaikkan puji-pujian kepadamu. Kiranya ampuni segala kesalahan yang telah kami lakukan, agar kami dilayakkan masuk ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mulai ibadah sekolah minggu kami ini dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Kita sebentar lagi akan belajar firman Tuhan. Marilah kita menyanyi lagu Berani Tampil Beda. 1, 2, 3. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku
Aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kakak akan mau menanyakan sesuatu. Adik-adik pasti pernah ya melihat atau menonton film, sinetron, ataupun juga drama di TV ataupun juga di bioskop. Pasti pernah ya. Nah, di dalam film itu, di dalam sinetron itu, di dalam drama itu pasti ada aktris dan aktor yang memerankan suatu karakter di mana mereka harus berakting seolah-olah itu adalah diri mereka. Nah, mereka melakukan akting itu karena itu adalah pekerjaan mereka. Misalkan seperti kakak. Kakak ini ibaratkan kakak adalah seorang aktris ya, di dalam sebuah film yang berperan sebagai seseorang yang memiliki kekuatan super mempunyai kekuatan super. Mempunyai kekuatan super, yaitu kekuatan kakak adalah kakak memiliki kemampuan untuk menjadi kasat mata. Iya, menjadi kasat mata, menjadi tidak terlihat, dan kalian tidak tahu apa yang sedang kakak lakukan saat ini, karena kakak saat ini sedang tidak terlihat dan menjadi kasat mata. Kalian tidak tahu apa yang kakak lakukan, dan itu adalah salah satu kemampuan kakak di dalam acting kakak, di dalam sinetron kakak, di dalam film kakak. Namun kenyataannya kakak hanya manusia biasa, dimana kakak tidak memiliki kekuatan itu. Dan pertanyaan kakak ini ada hubungannya dengan nas kita hari ini. Mari, sebelum kita memasuki dalam firman Tuhan, kita mau minta dulu nih kepada Tuhan untuk diberikan hikmat supaya kita dapat mengerti firman Tuhan kita pada hari ini. Yo, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya kita. Ayo coba lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Tuhan, kami masih dimampukan untuk bisa mendengarkan dan belajar tentang kebenaran akan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan penyertaan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap berada di jalan kebenaran yang Kau tuntun kepada kami sampai saat ini. Bimbinglah kami Tuhan. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Nah, kita baca secara bergantian, masing-masing membaca 2 ayat. Dimulai dari kakak akan membaca 2 ayat pertama, kemudian nanti kalian lagi melanjutkan untuk membaca 2 ayat selanjutnya. Dan begitu terus sampai pada ayat terakhir dari nas hari ini. Sudah siap? Kita mulai ya. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15 dengan perikop hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Amin. Kiranya firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tadi kita sudah bersama-sama membaca nas Alkitab kita hari ini. Nah, di dalam nas tadi itu menceritakan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mengenai doa. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa doa yang benar adalah doa yang tidak bertele-tele dan tidak seperti orang munafik. Dan tentu saja berdoa itu baik, namun berdoa merupakan salah satu tindakan yang paling banyak disalahgunakan. Termasuk ketika kita memakainya sebagai alat untuk membenarkan diri kita di depan orang banyak. Sebagai pencitraan saja, di mana pencitraan itu supaya orang lain melihat kita sebagai orang yang religius, sebagai orang yang taat beribadah, sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang bermoral, seperti itu. Sehingga kita hanya membangun kesalehan kita itu di mata manusia saja, bukan membangun kesalehan yang benar di hadapan Allah. Nah, ketidaksesuaian inilah antara yang tadi yang kesannya supaya terlihat saleh, supaya terlihat rajin beribadah, supaya terlihat bermoral, tapi itu tidak tidak selaras dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu hanya untuk di depan manusia saja, tapi di hadapan Tuhan kita tidak melakukannya dengan benar. Sehingga hal itulah yang dikatakan sebagai sifat yang munafik atau adanya kemunafikan. Nah, itu salah satu lagi ciri-ciri orang yang munafik yang berbeda gitu kan. Yang di depan sama di belakang itu berbeda. Nah, seperti itu. Lalu, kemudian Tuhan Yesus juga berkata di ayat 8 bahwa sebelum kita meminta, Allah sudah lebih dahulu mengetahui apa yang kita perlukan. Pasti akan ada yang berpikir seperti ini. Kalau begitu, kalau memang Tuhan itu sudah tahu apa yang kita perlukan, untuk apa lagi kita berdoa? Ya enggak? Pasti akan ada berpikir seperti itu. Nah, kalau misalkan nih adik-adik ada yang berpikir demikian, maka pemikiran adik-adik itu harus kita luruskan dulu. Nah, jadi Allah itu mengetahui apapun yang kita perlukan karena Dia adalah yang menciptakan kita. Sudah barang tentu Dia yang paling mengerti kita, Dia yang paling mengetahui tentang kita. Sehingga itu memang benar, Tuhan itu pasti akan tahu apa yang kita perlukan. Dan berdoa itu adalah cara kita manusia untuk dapat berkomunikasi dengan Allah, karena kita ini masih manusia.
Sehingga untuk bertemu dengan Allah, untuk bercakap-cakap dengan Allah, kita melakukannya melalui doa. Sehingga bukan artinya kamu berdoa, Allah itu sudah tahu kamu keperluanmu apa, kebutuhanmu apa, lalu kamu berhenti untuk berdoa. Tidak. Kamu tetap menjalin hubungan, kamu tetap menjalin komunikasi dengan Allah dengan doa. Sehingga kamu tetap harus berdoa untuk menjalin hubungan dengan Allah. Contoh, seperti kayak kita juga dengan manusia. Kita berhubungan dengan manusia, sama kita manusia, kita berbicara, kita berinteraksi, kita melakukan sesuatu bersama dengan manusia lainnya. Nah, begitu juga kalau dengan Allah, kita berkomunikasinya dengan berdoa, seperti itu ya. Lalu ada lagi nih muncul pertanyaan lain. Kan kita udah berdoa nih, sudah berdoa terus, tapi kok Tuhan itu, Allah itu masih belum memberikan apa yang sudah kita doakan, seperti itu. Nah, coba diingat lagi, apakah kita itu sudah mengampuni? Penting. Kenapa? Karena jelas di ayat yang 14 dan ayat 15 itu mengatakan bahwa mengampuni adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia, terutama kita sebagai orang percaya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, jadi coba diperhatikan lagi. Kamu sudah rajin berdoa, kamu sudah rajin beribadah, namun satu hal lagi, apakah kamu sudah mengampuni? Nah, itu coba dikoreksi lagi, coba diingat lagi ke dalam diri kita masing-masing. Kemudian tadi kan kakak ada nih menanya di depan tadi tentang aktor atau aktris yang di dalam film atau sinetron ataupun di dalam drama tadi, di mana mereka berakting itu karena adalah suatu kerjaan yang harus mereka kerjakan, gitu kan, yang harus mereka lakukan, karena itu adalah pekerjaan mereka. Dan karakter yang mereka perankan juga itu adalah hasil dari imajinasi dari sutradara ataupun juga pembuat naskah. Nah, sedangkan kita manusia, ini adalah ciptaan Allah yang nyata dan bukan hasil dari imajinasi semata. Sehingga kita tidak perlu berakting di hadapan Allah agar terlihat saleh oleh Allah, melainkan kita berdoa dengan hati yang jujur, mengampuni, supaya orang lain dapat melihat kemuliaan Allah di dalam diri dan hidup kita. Itu tadi penjelasan dari nas Alkitab kita yang sudah kita baca. Sekarang kita mulai mencatat ya. Tuliskan tanggal dan nas Alkitab kita hari ini. Kita mulai ya mencatatnya. Doa yang benar adalah doa yang dipanjatkan dengan hati yang jujur dan sikap mengampuni, bukan sekedar untuk pencitraan semata. Karena doa merupakan cara manusia untuk dapat berkomunikasi dengan Allah, sehingga tidak diperlukan adanya kepura-puraan. Nah, catatannya bisa dilihat ya sebelah sini. Jadi videonya bisa di pause terus dicatat yang catat sebelah sini. Ya. Sudah selesai mencatatnya? Hari ini kita tidak ada tugas. Pasti seneng. Iya, kakak juga seneng. Nah, untuk persembahan akan dikumpulkan ketika aktivitas sekolah minggu kita kembali normal. Kita menutup ibadah kita dengan menyanyi lagu Berani Tampil Beda. Kemudian kita akan lanjutkan dengan doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami dan amin amin 3 kali. Sudah siap ya? Kita nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus.
Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ulang lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih atas penyertaan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mengerti penjelasan firman Tuhan yang Engkau berikan melalui kakak sekolah minggu kami. Kiranya kami dimampukan tetap memiliki keteguhan hati dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, baik melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Tak henti-hentinya kami meminta agar diberikan kemampuan untuk bertahan di tengah pandemi virus corona ini, dan segerakanlah situasi ini berakhir. Berkati mereka yang berada di garda depan yang memegang peranan penting dalam memerangi pandemi dan bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk menjaga keselamatan dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Berkati orang-orang yang kami kasihi, berkati kami juga supaya diberikan kesempatan dan kemauan untuk bersedia bergabung bersekolah minggu pada minggu depan. Inilah doa kami yang kami lengkapi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, dan ingat, selalu jaga kebersihan diri, gunakan masker, serta menjaga jarak dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.